Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu psoriasis bersama dengan Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Baik, kita langsung lanjut ke slide lagi kali ya dok ya? Iya boleh. Oke. Nah ini dia tadi. Ya ini tadi sudah ya tipe-tipenya Next slide ya dok ya? Pemeriksaan fisik. Nah ini adalah level keparahan severity dari psoriasis. Jadi nanti kita menilai berapa banyak sih lesi yang ada pada tubuh si pasien. Kalau misalnya dia kurang dari 3%, berarti itu yang masih ringan. Ini ada ringan, sedang, sama berat. Yang ringan itu biasanya kurang dari 3%. Cara menghitungnya kalau satu telapak tangan itu 1%. Jadi nanti di tap-tap gitu, maksudnya diperkirakan. Dan juga pada gejala yang ringan, ini biasanya typically little effect on the quality of life. Jadi kualitas hidupnya tuh tidak terlalu terganggu dengan adanya penyakit dia. Jadi mungkin kalau dia pelajar masih oke, untuk belajar tuh masih tidak terganggu. Mau keluar juga masih oke, yang masih sangat bisa beraktivitas dengan baik. Kalau misalnya sedang, dia sudah sampai lebih dari 3 tapi sampai 10% aja. Nah, yang kena ya maksudnya itu lesinya yang ada di tubuhnya itu 3 sampai 10%. Kemudian biasanya udah mulai nih ada efeknya ke kualitas hidupnya. Kalau misalnya dia bekerja, mungkin dia mulai rasanya berkurang performnya di pekerjaan. Kalau misalnya dia mahasiswa atau sekolah, itu mulai nggak konsentrasi belajarnya karena gatel, karena risih ya, karena banyak sekali lesi di bagian tubuhnya. Nah kalau untuk yang severe, dia udah berat, lebih dari 10%, lukanya itu Udah banyak ya dok ya? banyak ya. Dan ini ya may affect large areas of skin, jadi luas, lesinya sudah luas. Terus biasanya ada impact yang besar ke kualitas hidupnya. Mungkin dia sudah mulai minta bantuan sama orang, mungkin mau mandi juga udah mulai minta bantuan sama orang, mau belajar juga udah nggak benar-benar nggak konsen lagi, atau mungkin kalau sekolah udah minta libur begitu. Itu kan sudah sangat mempengaruhi kualitas hidup atau kegiatan sehari-harinya. Begitu untuk level severity-nya. Mungkin next ya yang harus masyarakat pahami juga adalah tentang tata laksana atau pengobatan dari penyakit ini. Jadi nanti kalau misalnya terdiagnosis psoriasis, pasien itu akan diberikan terapi oleh dokter berupa obat minum. Obat minumnya ini termasuk di sana karena ini peradangan, jadi anti radang. Kemudian juga kalau gatal diberi anti supaya nggak gatal, dan minuman ya, obat minum atau obat oral. Atau bisa juga dibarengi dengan salep steroid atau anti peradangan yang levelnya lumayan tinggi. Tapi itu memang harus benar-benar dikonsultasikan ke dokter, ke ahlinya ya. Tidak bisa dibeli sembarangan. Kemudian juga nanti yang paling penting adalah karena penyakit ini tuh bisa kambuh-kambuhan, kita harus gimana nih caranya supaya mengurangi kemungkinan untuk kambuh. Salah satu contohnya ini ya, pakai lotion untuk menjaga kulit tetap lembab. Jadi kalau misalnya kering, itu kan kalau kulit kering itu kan gatel. Jadi kita mengedukasi pasien itu untuk supaya bagaimana caranya kulitnya itu tetap lembab hingga enggak kering. Kalau lembab kan nanti dia akan mengurangi risiko gatal. Dan juga ini ya yang dari Kemenkes itu ada perubahan gaya hidup untuk mengatasi psoriasis. Yang pertama, gunakan obat sesuai dengan resep dokter tadi. Kemudian kasih tahu ke dokter bahwa kita sudah minum obat apa. Mungkin nanti ada obat yang tidak cocok, ada obat yang tidak boleh diminum oleh pasiennya. Kemudian berjemur di bawah sinar matahari yang lembut. Ini juga harus hati-hati ya, karena kalau mataharinya sudah di atas jam 10, itu malah berbahaya untuk pasiennya. Untuk kulit juga berbahaya, untuk kita terpapar terus-terusan ya.
Kemudian menjaga kebersihan kulit dengan baik. Lagi-lagi masalah personal hygiene, Benar. masalah kebersihan. Karena ada juga sumber yang mengatakan bahwa salah satu faktor risikonya kalau kita terkena infeksi itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko psoriasis. Jadi balik kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Kemudian dia rutin berkonsultasi, kemudian hindari kemungkinan terjadinya infeksi oleh bakteri. Dan hindari cedera kulit. Oh ya, hindari cedera kulit dan kulit kering yang dapat memicu penyakit. Tadi kan dia kalau kena trauma atau kena gesekan kan bisa memicu psoriasis. Mungkin kalau dia seorang pemain bola atau Nah, itu dia tadi. sangat aktif di luar, bisa pakai pelindung di siku atau di lutut ya. Begitu. Terus ini segera ke dokter kalau memang ada tanda-tanda infeksi, terus lukanya memburuk, dan juga ada keluhan lain kayak demam, kelelahan, nyeri sendi, nyeri otot ataupun bengkak. Begitu. Oke, itu macam-macamnya tadi ya dok ya? Ya. Oke, ini udah habis materi kita ya dok ya? sudah. Oke, boleh kembali duduk dok. Baik. Aku mau tanya juga nih dok, kan kebiasaan nih, biasanya di rumah untuk penanganan awal, kalau gatal udah ini kasih bedak aja, bedak tabur seperti itu dok. Nah sebenarnya kalau pemberian bedak tabur kepada seorang yang menderita psoriasis ini, apakah akan memperburuk atau nggak apa-apa dok kalau pakai bedak tabur? Oke, balik lagi ya bahwa penyakit ini kan penyebabnya masih sangat debatable, artinya masih diteliti sampai sekarang. Ada yang karena imun, ada yang karena genetik, ada yang karena infeksi. Kalau kita ngomongin bedak atau produk yang bukan dari resep dokter, kita harus lihat juga komposisinya apa. Takutnya di bedak tersebut ada mungkin steroid, tapi steroid yang bukan untuk psoriasis ya, yang nggak tahu kita steroidnya jenisnya apa. Kemudian mungkin ada di situ antibiotik, padahal di lukanya tidak perlu gitu diberikan antibiotik. Kalau misalnya bedaknya itu cuma untuk pereda calm ya, untuk meredakan panas aja, itu kan ada bedak yang untuk mendinginkan saja, itu oke-oke saja. Cuman balik lagi kita nggak tahu pasti kan komposisi bedaknya itu apa yang dipakai. Oke, baik. Mungkin dokter Junia boleh ditambahin lagi dok? Kalau masalah bedak ya, kita lihat kondisi lesinya, lukanya. Kalau dia kering, berarti kita butuh pelembab. Makanya dalam kasih bentuknya gel atau krim. Karena di dalam itu pasti ada kandungan oilnya untuk pencampur gel atau krimnya sendiri yang di dalamnya udah ada steroidnya. Jadi dia lebih lembab. Kalau kita pakaikan bedak, kecuali di lipatan ya. Kalau bedak mungkin di lipatan dia mengurangi gatal, kemudian dia juga bedak itu keuntungannya dia mengurangi gesekan gitu. Tapi kalau dia kering, pilihan kita pakainya gel atau krim begitu. Nah kalau bedak kering tambah kering nanti. Jadi Makin lebih parah ya dok. terutama bedak-bedak yang memang tidak ada kandungan minnya, pendinginnya, malah ada kandungan aromatiknya. Kan bedak ada aromanya ya, parfumnya. Nah itu juga kadang memperparah. Biasanya ada juga parfum ada sedikit kandungan alkoholnya begitu. Itu juga bisa memperparah. Itu akan memperburuk ya dok ya? Iya betul. Oke. Nah mungkin nggak sih dok penyakit ini itu menandakan bahwa tubuh kita ada mengidap penyakit lain sebagai semacam kayak pertanda seperti itu? Apa? Aku sempat simak beberapa video itu katanya ada yang studi yang mengatakan bahwa penyakit ini bisa menandakan kalau seseorang ini terkena diabetes. Seperti itu dok. Ya, mungkin nanti dilihat dulu ya apakah lukanya ini sulit sekali sembuh. Ini memang tidak sembuh, maksudnya akan berulang. Tapi ketika diberikan terapi, diberikan pengobatan, gejalanya itu bisa berkurang. Dan kita lihat kalau misalnya gejalanya sulit sekali, kenapa lesinya ini sulit sekali untuk dalam tanda kutip membaik ya, mereda. Mungkin kita bisa curiga nih, mungkin ada penyakit lain yang bisa menjadi faktor pemberat di pasiennya. Bisa jadi clue karena kalau penyakit kulit itu bisa jadi clue penyakit diabetes, karena kan penyakit diabetes kita tahu ya pasokan darahnya bisa berkurang ke bagian Kulitnya juga cenderung kering ya dok ya? Ya benar, kulitnya Jadi juga kalau kering. diabetes itu cenderung kering kulitnya dok ya? Iya. Oh seperti itu. Begitu. Jadi bisakah menjadi clue? Mungkin bisa, tapi apakah pasti? Enggak. Perlu kita periksa lagi gulanya, begitu, riwayat sakitnya, begitu.
Itulah tadi pentingnya pemeriksaan Benar. ke dokter Iya. dulu ya dok ya. Tapi kadang kita kan perlu tanya riwayat pekerjaan, Iya, benar. aktivitasnya. Gak usah banyak tanya nih dok, langsung aja diobatin. Padahal niat kita itu adalah, bukan, bukan stepnya. stepnya. Memang step untuk mendiagnosis, bukan hanya untuk berbasa-basi. Itu memang step proses untuk diagnosisnya. Oke, Gitu. baik. Nah, kita break sebentar ya dok ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.